karena ini hanya sikap saja, kecewa saja gitu, tidak menunjukkan tindakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-148. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 147, silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita mulai ke prediksi soalnya, di sini saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ya terkait dengan materi kompetensi manajerial untuk PPPK tahun 2024 ini. Insya Allah tidak jauh berbeda dengan PPPK tahun sebelumnya teman-teman ya, karena dari tahun 2021 sampai 2023 kompetensi manajerial ini aspeknya tidak berubah teman-teman ya. Jadi insya Allah tahun ini juga tidak akan berubah teman-teman ya, semoga saja. Oke, apa saja teman-teman aspek dari materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Di sini ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu apa saja sih? Integritas ini banyak teman-teman ya. Di sini saya rincikan menjadi 9 bagian, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa saya singkat dengan JUPE, mandi, gerhana, berat teman-teman ya. Buat teman-teman yang sering ngikutin aku, ini sudah pasti hafal insya Allah teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mungkin lebih mudah mengingat yang lain, boleh komen di kolom komentar teman-teman pakai singkatan apa yang lebih keren gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan kerjasama. Jadi bagaimana teman-teman ini mampu bekerja sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Bagaimana teman-teman mampu berkomunikasi dengan orang lain teman-teman ya, mau itu rekan kerja, mau itu klien dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian yang keempat, orientasi pada hasil. Jadi apapun kendala teman-teman, teman-teman harus ingat apa hasil yang ingin teman-teman capai gitu ya kalau ada di soal. Jadi fokus ke apa yang ingin teman-teman capai. Kemudian yang kelima adalah pelayanan publik. Nah ini karena teman-teman menjadi ASN ya, jadi ingat posisi teman-teman adalah melayani publik. Jadi tidak boleh mengedepankan kepentingan sendiri, harus kepentingan publik dulu gitu teman-teman. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain. Ini terkait dengan bagaimana jika teman-teman ini diberikan suatu tantangan, teman-teman mampu untuk mengambil tantangan tersebut dan mampu menyelesaikannya dengan baik gitu teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Jadi kalau ada perubahan yang terjadi gitu ya, karena kan kita nggak tahu ke depannya tantangan apa yang teman-teman dapatkan. Jadi kalau ada perubahan situasi, teman-teman mampu beradaptasi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau ada beberapa alternatif pilihan dari soal, nanti teman-teman bisa mengambil keputusan, satu keputusan yang paling tepat gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi sosial kultural ya, kompetensi sosial kultural. Ini ada 4. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi bagaimana teman-teman mampu menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau sosial kultural itu lebih kepada kaitannya hubungan kita dengan masyarakat sekitar teman-teman ya. Nah ini bisa keberagaman terkait dengan budaya, kemudian bisa suku, bisa agama, bisa ras, bisa bahasa daerah dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman mampu berhubungan sosial dengan orang lain, tidak sendiri-sendiri gitu ya, tidak hanya diem di dalam kamar aja gitu.
Nah, kemudian yang ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi ingat teman-teman bahwa apapun nanti kondisinya, teman-teman mampu mengedepankan persatuan di masyarakat. Jangan sampai teman-teman mementingkan kepentingan diri sendiri kemudian timbul perpecahan. Nggak boleh teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah sikap empati. Jadi bagaimana teman-teman mampu menempatkan diri bertindak seperti teman-teman merasakan perasaan orang lain gitu teman-teman ya. Oke, yang terakhir teman-teman terkait dengan materi wawancara ini. Materi wawancara ini untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Nah, ini dirincikan menjadi 5 aspek teman-teman ya. Yang pertama adalah terkait dengan kejujuran, kemudian yang kedua terkait dengan komitmen, yang ketiga terkait dengan keadilan, yang keempat terkait dengan etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan teman-teman ya. Jadi ada 5, kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kalau di sesi kedua nanti itu kan wawancara ya, teman-teman ingat saja yang 5 aspek ini gitu ya ketika teman-teman menjawab soal. Jangan sampai keluar dari 5 aspek yang diinginkan gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah siap? Kita langsung ke soal yang pertama. Anda memiliki pekerjaan sampingan sebagai ojek di salah satu situs online. Suatu saat Anda mendapatkan pesanan pembelian makanan secara online. Pembayaran diberikan saat barang belanjaan sampai. Sesampainya di sana, orangnya mengaku tidak memiliki uang tunai yang pas. Saat diminta menggunakan transfer, ia juga beralasan bahwa mobile bankingnya bermasalah. Tindakan Anda adalah: A. Saya menceramahinya jika tidak punya uang, maka jangan melakukan pemesanan. B. Saya sangat kecewa dengan sikap pelanggan seperti ini. C. Saya meminta ganti rugi dan membawa barang belanjaan untuk keluarga saya saja. Atau yang D. Saya memintanya untuk terus berusaha membayar pesanannya dengan meminta pada keluarga atau pasangannya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Anda ini seorang ojek online teman-teman ya. Anda mendapatkan pesanan pembelian makanan secara online. Masalahnya bukan di sini, ini hanya bumbu-bumbunya saja teman-teman ya. Pembayaran diberikan saat barang belanjaan sampai. Sesampainya di sana. Nah, di sini teman-teman ya, sesampainya di sana orangnya mengaku tidak memiliki uang tunai yang pas. Kemudian dia juga mengaku mobile bankingnya bermasalah. Nah, ada apa dengan orang-orang yang seperti ini? Nah, teman-teman ya, tindakan Anda sebagai ojek online-nya gimana teman-teman ya? Saya menceramahinya jika tidak punya uang, maka jangan melakukan pesanan. Ini betul ya teman-teman ya. Saya menceramahinya teman-teman ya, menasihatinya. Kita keep dulu teman-teman. Kita lihat yang B. Saya sangat kecewa dengan sikap pelanggan seperti ini. Di sini ditekankan kata kecewa. Mana sih yang lebih tepat, kecewa saja atau teman-teman menasihatinya, menceramahinya? Tentu lebih unggul yang A teman-teman ya. Teman-teman menceramahinya. Yang B ini dieliminasi dulu gitu teman-teman ya. Karena ini hanya sikap saja, kecewa saja gitu, tidak menunjukkan tindakan Anda. Gitu ya, udah kecewa aja gitu, nggak menyelesaikan masalah gitu teman-teman ya. Kemudian yang C, saya meminta ganti rugi dan membawa barang belanjaan untuk keluarga saya saja. Mana yang lebih tepat teman-teman? A atau C? Anda menceramahinya saja atau Anda meminta ganti rugi dan membawa barang belanjaan untuk keluarga Anda? Mana yang lebih tepat? Tentu yang C teman-teman lebih tepat ya. Yang A bisa kita eliminasi karena nggak cukup saja, hanya menceramainya saja nggak cukup gitu ya. Karena belum tentu ia tergerak dengan ceramah Anda teman-teman. Anda harus mengambil tindakan. Nah, kemudian yang D, saya memintanya untuk terus berusaha membayar pesanannya dengan meminta pada keluarga atau pasangannya. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu lebih tepat yang D teman-teman ya. Kenapa bukan yang C Kak gitu ya? Karena kalau yang C ini Anda minta ganti rugi, bagaimana Anda minta ganti rugi sedangkan dia aja nggak bisa memberikan apa-apa gitu ya, bayaran saja dia tidak bisa memberikan, apalagi ganti rugi teman-teman. Kemudian membawa barang belanjaan untuk keluarga saya, berarti Anda tidak mendapatkan keuntungan gitu ya. Mungkin anak Anda bisa menikmati makanan tersebut, tapi kan bukan itu ya. Anda bekerja kan bukan hanya untuk mengambil pesanan orang kemudian memberikan kepada keluarga. Siapa tahu keluarga Anda tidak sesuai dengan pesanan tersebut, juga kita tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Lebih tepat yang D. Kenapa? Karena di sini Anda memintanya untuk terus berusaha karena dia ada alasan gitu ya. Saya nggak punya uang pas. Saya mobile bankingnya bermasalah. Padahal ada cara lain lagi.
gitu ya, dengan terus berusaha membayar pesanan yang sudah dipesan. Karena apa? Karena ini aspek dari integritas. Integritas yaitu tanggung jawab, teman-teman ya. Tanggung jawab. Jadi dia harus bertanggung jawab. Dia sudah melakukan pesanan, jadi dia harus membayarnya. Nah, Anda memintanya untuk berusaha membayar pesanan tersebut dan memintanya dengan meminta uang pada keluarga atau pasangannya, meminta bayaran kepada siapapun gitu ya, bisa dengan keluarganya, tetangganya, atau siapapun dulu gitu teman-teman. Nah, jadi yang lebih tepat yang D yang memiliki poin 4, C poinnya 3, A 2, dan B poinnya 1 gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran cara untuk menjawab soal ini dengan lebih cepat, teman-teman silahkan teman-teman gabung di bimbel aku ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang nomor 2. Hai teman-teman, buat kalian yang udah nunggu-nunggu bimbingan belajar online dari aku teman-teman ya, atau bimbel online, di sini kita akan membahas mengenai materi wajib untuk semua formasi P3K tahun 2024, yaitu materi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara teman-teman ya. Ada 4 kali pertemuan teman-teman, masing-masing pertemuan kita akan membahas 20 soal beserta trik cepat menjawab soal dan juga tentunya harus tepat teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, harganya sangat terjangkau, langsung aja pesan dengan klik website kami lilihernawati.pppk.id atau bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang ada di sana. Oke teman-teman, kami tunggu ya. Terima kasih. Anda baru saja istirahat setelah lelah seharian. Ini ya 2 setelahnya. Lelah seharian bekerja di kantor. Tiba-tiba salah seorang tetangga meminta bertamu untuk menyampaikan beberapa usulan terkait program desa ke depannya. Tindakan Anda sebagai seorang RT adalah: A. Saya mengerti bahwa ini adalah tuntutan pekerjaan saya. B. Memintanya untuk datang di akhir pekan. C. Memintanya untuk datang ke rumah RW saja. Atau yang D. Menerimanya sebentar membicarakan usulan program desa. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda ini lagi lelah ya teman-teman ya, lagi lelah. Ini apa sih? Ini adalah pengecoh. Karena apa? Di sini Anda adalah seorang RT. Tindakan Anda sebagai seorang RT intinya di sini teman-teman ya. Gimana tindakan teman-teman? Sementara ada orang yang bertamu untuk menyampaikan beberapa usulan terkait dengan program desa ke depan. Ini penting atau enggak sih? Ini penting teman-teman ya. Penting untuk seorang RT teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu ya jawabannya yang mana. A. Saya mengerti bahwa ini adalah tuntutan pekerjaan saya. Mengerti saja apa cukup teman-teman? Tindakannya apa? Kita nggak tahu ya. Jadi mengerti cukup sampai ke mengerti aja tidak cukup ya. Berhenti sampai mengerti saja tidak cukup teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi langsung aja. Kemudian yang B, memintanya untuk datang di akhir pekan. Ini ada tindakan, kita keep dulu. Kemudian yang C, memintanya untuk datang ke rumah RW saja. Mana yang lebih tepat, B atau C? Lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang C kakak gitu ya? Karena kan yang dibutuhkan itu Anda teman-teman ya pada soal ini. Bukan malah melemparkan ke orang lain gitu ya tugasnya ya. Bisa jadi dia sudah ke RW juga teman-teman ya, tapi dia butuh memberitahukan ke Anda yang sebagai RT. Jadi tidak menyelesaikan masalah ini teman-teman ya. Mending Anda mengambil yang B, memintanya untuk datang akhir pekan, karena Anda tetap melayaninya meskipun tidak di hari itu. Jadi lebih tepat yang B dibanding yang C. C bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, menerimanya sebentar membicarakan usulan program desa. Mana yang lebih tepat teman-teman? B atau D? Lebih tepat yang D teman-teman ya, lebih tepat yang D. Menerimanya sebentar untuk membicarakan usulan program desa. Kan dia lagi lelah kak. Ya nggak apa-apa, kan Anda sebagai seorang RT, mau Anda lelah, mau Anda apa, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja ya, teman-teman lelah nggak? Lelah tentu, tapi teman-teman nggak boleh berhenti sebelum semua tugas selesai dan pulang tepat pada waktunya gitu teman-teman. Mau teman-teman lelah, tentu semua orang juga lelah dalam bekerja. Jadi lelah ini hanyalah pengecoh teman-teman ya, lebih tepat yang D. Anda bisa menerimanya sebentar untuk membicarakan terkait dengan program desa teman-teman ya, yang memiliki poin 4 itu yang D. Kemudian poin 3 ada di B teman-teman, seperti itu ya. Poin 2 ada di C dan poin 1 ada di A teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 3.
Hai teman-teman, buat teman-teman yang ikut seleksi PPPK Guru kategori khusus untuk tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk cobain paket tryout dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap banget, ada 90 soal SJT untuk kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Di sini waktunya juga sudah saya sesuaikan dengan tes asli teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan gabung dengan daftar di website kami lilihernawatippk.id. Oke teman-teman, gue tunggu ya. Terima kasih. Saat sedang bepergian menggunakan kereta api di sebuah negara, Anda melihat seorang menjual air minum khas negara tersebut dari luar kereta api yang baru berjalan dengan kecepatan rendah. Anda ikut memesan 1 gelas. Penjual dengan telaten memberikan gelas yang berisi pesanan Anda dari jendela kereta api. Akan tetapi saat Anda ingin memberikan bayarannya, kereta api semakin kencang dan penjual tidak dapat meraih uang yang ada di tangan Anda. Tindakan Anda adalah: A. Saya akan mencarinya lain waktu ketika saya datang ke daerah tersebut. B. Saya membuang gelas air minum tersebut sebab saya tidak bisa membayarnya. C. Saya membuang uang untuk pembayaran sambil minta maaf. Ini sambil teman-teman ya, bukan sambal. D. Saya berharap bisa bertemu lagi dan membayar 2 kali lipat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat saat sedang bepergian. Nah, ini masih bumbu-bumbunya saja nih yang kepanjangan ini. Intinya di mana teman-teman? Kita baca dari akhir, satu kalimat terakhir. Saat Anda ingin memberikan bayarannya, kereta api semakin kencang dan penjual tidak dapat meraih uang di tangan Anda. Intinya di sini ya. Di sini, intinya di sini. Ini hanyalah bumbu, teman-teman ya. Nah, gimana tindakan Anda sementara gelas yang berisi air tersebut sudah Anda terima, tapi uang tidak bisa Anda berikan. Nah, gimana solusinya, teman-teman? Itu intinya. A. Saya akan mencarinya lain waktu ketika saya datang ke daerah tersebut. Kita keep dulu. Kemudian yang B, saya membuang gelas air minum tersebut sebab saya tidak bisa membayarnya. Membuang gelas air minum. Mana lebih tepat? A atau B, teman-teman? Tentu yang A lebih tepat. Kenapa bukan yang B? Karena kalau Anda membuang air gelas tersebut, sudah uang dia tidak terima, penjualnya tidak terima uang, dia juga akan rugi. Karena Anda membuang pesanan Anda gitu ya, membuang barang jualan dia. Jadi otomatis yang B ini udah double kerugian untuk dia gitu ya. Jadi yang A lebih tepat dibanding yang B. Yang B kita langsung eliminasi, ini poinnya 1 teman-teman ya. Kita lihat yang C, saya membuang uang untuk pembayaran sambil minta maaf. Mana yang lebih tepat, A atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini teman-teman kita nggak tahu teman-teman datang ke daerah tersebut kapan gitu ya. Ketika saya datang ke daerah tersebut kapan, kita nggak tahu. Sementara ini adalah daerah di sebuah negara lain gitu teman-teman ya, di sebuah negara. Jadi lain dari negara kita yang sekarang gitu teman-teman. Jadi yang A ini kurang tepat ya, lebih tepat yang C. Kemudian yang D, saya berharap bisa bertemu lagi dan membayar 2 kali lipat. Mana yang lebih tepat? C atau D teman-teman? Lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang D? Karena di sini berharap, hanya harapan saja teman-teman ya. So jawabannya yang tepat adalah yang C yang memiliki poin 4, A poinnya 3, D poinnya 2 teman-teman ya, seperti itu. Oke, makin paham teman-teman ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau ikut bergabung ke bimbel aku, langsung aja daftar. Boleh melalui website aku atau boleh juga secara langsung teman-teman ya. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang berikutnya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali
bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Anda bertindak sebagai juri pada acara lomba tingkat SD seprovinsi. Pesertanya berasal dari berbagai kota dan kalangan. Malam sebelum penentuan juara, salah seorang yang mengaku ART memberikan kiriman bingkisan dari majikannya, disertai ucapan permohonan agar anaknya menjadi juara. Anda sudah menolak bingkisan tersebut, akan tetapi ART itu mendesak karena ia takut dipecat jika Anda tidak menerima bingkisan. Tindakan yang tepat adalah: A. Saya menerima bingkisan tersebut untuk menyelamatkan ART. B. Saya bernegosiasi dengan ART terlebih dahulu. C. Saya tetap menolak bingkisan. Atau yang D. Saya menerima bingkisan tapi tidak dapat memenuhi pesan dari majikannya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat, Anda mendapatkan apa? Kiriman bingkisan, tapi melalui ART dari seorang majikan. Di sini ada ucapannya ya, permohonan agar anaknya menjadi juara. Berarti ini tindakan penyogokan teman-teman ya, sogo. Sogo ini boleh nggak? Tidak boleh teman-teman ya, tidak boleh. Kalau tidak boleh maka harus ditolak. Mutlak harus ditolak. Gitu teman-teman triknya ya. Nah, pengecohnya di mana? Pengecohnya di sini teman-teman, kebetulan di akhir ya, kebetulan di akhir Anda sudah menolak bingkisan tersebut, akan tetapi ART itu mendesak karena ia takut dipecat. Ini adalah pengecoh. Teman-teman ya, pengecoh. Kita lihat, saya menerima bingkisan tersebut untuk menyelamatkan ART. No. Selama itu bentuk sogokan, teman-teman harus menolak. Jadi yang A tidak tepat. B, saya bernegosiasi dengan ART. Negosiasi apa ya? Anda bernegosiasi ini saja udah jelas, ini Anda negosiasi apa, nggak tahu teman-teman. Jadi kita langsung eliminasi. C, saya tetap menolak bingkisan. Tepat teman-teman ya, yang C menolak. D, saya menerima bingkisan tapi tidak dapat memenuhi pesan dari majikannya. Nah, kalau Anda sudah menerima bingkisan tersebut, ini bisa berindikasi teman-teman juga menerima imbalan yang bisa teman-teman berikan, yaitu memenuhi ucapan permohonan tersebut. Jadi yang D ini tidak tepat. So yang memiliki poin 4 di sini adalah yang C, teman-teman ya, saya tetap menolak bingkisan. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Anda diminta untuk mempersiapkan materi presentasi yang baru 1 jam sebelum jadwal presentasi dimulai. Sebelumnya Anda sudah menyiapkan materi, akan tetapi ditolak pada beberapa poin dengan beberapa alasan. A. Saya segera menyiapkan sesuai arahan. B. Saya khawatir tidak akan maksimal jika dikerjakan terburu-buru. C. Saya menyampaikan presentasi sesuai keinginan atasan, akan tetapi materi tidak saya ganti. Atau yang D. Saya meminta bantuan dari rekan kerja yang lain. Gimana teman-teman? Coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, seperti biasa nomor 5 ini adalah soal nomor terakhir di part 148 ini teman-teman ya. Seperti biasa saya mau minta tolong teman-teman bantu saya untuk meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar. Jawaban teman-teman apa? A, B, C atau D, dan jangan lupa untuk sertakan juga alasan teman-teman supaya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Oke teman-teman, terima kasih.
Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.